Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, kita ketemu lagi. Kemarin kita telah sampaikan bagaimana Allah itu senantiasa mengawasi kita. Annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirik. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi atas dhamir-dhamir kita. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali melalui kitab ini merekomendasikan pada kita untuk bagaimana kita senantiasa memasang kesadaran bahwa kita itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diam dan gerak kita, dan apapun yang kita lakukan pun tidak bisa lepas dari itu semua. Oleh karena itu tuntutan kita adalah bagaimana kita menjaga tata krama dalam kaitannya kita sebagai hamba Allah itu adalah zahiran wa batinan. Tata cara menghadap Allah, baik menjaga yang zahir maupun yang batin. Jadi perintah Allah itu menurut Al-Ghazali min hini tastai gitu min manamik ila waqti ruju'ika ila marja'ik. Berarti liputan ilmu Allah dan perintah Allah yang melekat pada kita itu hiri tastai gitu dari saat kita bangun dari manamik, dari tidur, kemudian sampai kepada kita kembali lagi ke tempat tidur kita. Ini lingkupan bagaimana kita dituntut untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagian pertama dari pasal di bawah ini akan menerangkan fasl fi adabil istaiqadz minan naumi wa adabil libas. Pasal tentang tata-tata cara bangun pagi, mengelilir maksudnya, dan tata cara berpakaian. Tentu tata cara di sini adalah terkait dengan bagaimana kita membangun komunikasi dengan Allah, bukan terkait dengan berapa lapis Anda harus berpakaian dan seterusnya, gitu ya. Adab atau tata cara bangun tidur ini pun terkait bagaimana kita membangun hubungan kepada Allah ketika kita baru saja bangun dari tidur. Wa idza staiqadta, nalikane Anda bangun, ketika Anda bangun minan naum dari tidur. Wasta'id anta staiqadha qabla tulul fajri. Berupayalah untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanuka dzikrullah ta'ala. Dan hendaklah apapun yang berjalan di hatimu, apapun yang tergerak dalam lisanmu, usahakanlah itu bukan lain zikir kepada Allah, zikrullah. Itu hendaklah
aktivitas awal baik aktivitas zahir maupun aktivitas batin itu adalah ingat kepada Allah. Rekomendasi Al-Ghazali, fakul inda dzalik, ketika bangun maka berdoalah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kembali. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami masuk waktu pagi. Kami masuk waktu pagi tetap menyaksikan bahwa kerajaan, kemuliaan dan kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azmatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Itu doanya. Asbahna ala fitratil Islam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pagi-pagi aku tetap dalam fitrah Islam atas nikmat Allah, atas anugerah Allah. Wa ala kalimatil ikhlas, dan ditetapkan pagi ini dan pagi-pagi berikutnya tentu saja saya tetap dalam posisi ikhlas, kalimat ikhlas, dan tetap dalam memegangi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas millah bapak kita semua, yaitu Ibrahim hanifah muslimah wa kana minal musyrikin. Seraya di pagi ini aku berikrar bahwa aku adalah muslim dan bukan kelompok orang-orang musyrik. Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan namamu kami masuk waktu pagi ini. Wa bika amsayna, demikian pula nanti aku masuk waktu sore pun atas namamu. Wa bika nahya, atas namamu kami hidup. Wa bika namutu, dan membawa namamu kami pun mati. Wa ilaikan nusur, tentu saja setelah semua habis kembalinya hanya tok kepadamu, ya Allah. Itulah saudara-saudaraku doa yang dituntun oleh Imam Al-Ghazali, mengkondisikan saat bangun tidur kita. Jangan lepas, jangan pikir apapun, yang dipikir adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat utamanya adalah ahyana ba'dama amatana, telah memberi kehidupan kita setelah mematikan kita beberapa jam, beberapa saat dalam tidur nyenyak kita. Fa idza labista thiyabak, ketika Anda bergegas memakai pakaianmu, fanwi bihi, maka ketika Anda memulai memakai pakaian, niatkanlah imtithala amrillahi ta'ala, mengikuti perintah-perintah Allah ta'ala, fi sitri auratik, dalam menutup auratmu. Ini bukti bahwa para sahabat, para tabi'in, para salafun as-salih adalah tujarun niyah seperti ini. Mereka adalah pedagang-pedagang niat, melakukan sebuah perbuatan, sebuah aktivitas, tidak cukup satu niat, tapi bagaimana diniati dengan bermacam-macam niat, insya Allah semuanya akan terpenuhi oleh Allah. Paling tidak ganjarannya masuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika memakai pakaian, niat kita adalah imtithalu awamirillah, menjaga aurat. Bahdar, dan hindarkanlah, jauhilah ayyakuna qasduka, niatmu dalam memakai pakaian, mura'atal khalqi, karena niat untuk pamer kepada sesama makhluk. Fatuhassiru, ketika Anda niat berpakaian itu untuk pamer, maka Anda akan hancur, akan merugi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi
Kunci awal adalah bagaimana kita bangun pagi yang diingat adalah Allah. Aktivitas-aktivitas kita mulai dengan doa pada Allah, termasuk dalamnya adalah kita memakai gamis, kita memakai sarung, kita memakai peci, semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya sama sekali. Ketika ada riya, maka yang terjadi adalah fatuhliku, hancur. Amalo qasata bilabsi thiyabi wan na'li wa nahwi dzalika ay yakuna laka ta'dhimun indan nas aw mahabbatun indal masyayikh wal a'imah syarah dzalika fi hukmi a'malil akhirah. Tapi apabila tujuan Anda memakai pakaian, gamis, dan lain-lain, termasuk sandal, helm, pecis, gitu kan, aksesoris yang lain, itu tujuannya adalah untuk menghormati orang lain, Masya Allah, menghargai orang lain, untuk menggambarkan mahabbah kita kepada para guru, para kiai, para ulama, atau menjaga kewibawaan ilmu yang kita bawa. La li syarri nafsika min hadhi, tidak untuk tujuan kemuliaan dirimu semata, walidunya tanaluha, dan bukan karena kepentingan duniawi yang Anda harap. La syarra dzalikal amr khairan, ini adalah perkara ataupun perbuatan yang baik dan menjadi amal akhirat. Ini pentingnya niat itu seperti itu, saudara-saudara. Niat menjadikan segalanya menjadi nilai positif di sisi Allah, apakah bernilai 0 bahkan qabih, bernilai dosa-dosa di sisi Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oke, lanjut. Kemudian setelah ini Al-Ghazali bahas tentang, lanjut aja ya. Babu adabi dukhul khala. Tuntunan masuk jamban, masuk WC, masuk toilet ya. Fa idza qasata baital ma liqada'il hajati faqaddim fid dukhul rijlakal yusra. Jika Anda masuk ke toilet, maka dahulukan kanan, dahulukan kaki kirimu ketika masuk. Wa bil khuruj rijlakal yumna, dan ketika keluar dari toilet dahulukan yang kaki yang kanan. Ini tentu sebuah proses yang butuh pembiasaan. Kalau nggak biasa ya kaku gitu. Dan ketika tidak segera dibiasakan pada keluarga kita, itu nanti malah tidak akan menjadi sebuah perilaku positif dalam kehidupan keluarga. Wala tastashab syai'an alaihi ismallahi ta'ala wa rasulahu. Jangan Anda membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu stiker, apakah ake, apakah kopiah, apakah pecis ya, apakah saku dan seterusnya. Wala tadkhul hasirar ras. Usahakan masuk itu tidak kasihur ras, tidak dalam membuka apa? Kepala tanpa tutup kepala ya. Nah, itu yang langkah ihtiyat untuk menghindari percikan-percikan najis atau hal-hal yang lain ya. Wala hafiyal qadamain, usahakan bersandal ketika ada sandal suci dipakai ya. Wakul, dan berdoalah inda dukhuli bismillahi a'udzu billahi
minar rijsin nitsil khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Bismillah, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dalam bahasa yang lazim, doa yang lazim kita baca ya. Intinya sama ya, bagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan-setan yang menempat di situ. Al-khabithil mukhbith itu adalah setan-setan alladzi yuqi'un nasa bil khabath, yang mengancam dan mengajak manusia jatuh ke dalam kondisi yang kotor. Yang kotor artinya lawan tohur, lawan suci. Ayafrahu biwuqu'i fi, setan itu senang apabila para manusia itu terjerumus ke dalam tempat-tempat yang kotor ataupun status-status yang menjijikkan. Nauzubillah min dzalik. Termasuk khamar, makanya dia ridsun min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Khamar itu adalah menjijikkan, reget, jijiki itu perbuatan setan, jauhilah agar beruntung. Tapi di sisi yang lain kita akan beruntung ketika menjauhi khamar dan teman-temannya. Tapi setan akan gembira karena dapat menjerumuskan manusia dalam kejemberan dan kebusukan tadi ya. Wayam bagi bagi intal khuruji, itu ketika Anda keluar dari toilet, bacalah ghufranak, doa ghufranak. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'ani ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Mohon ampun ya Allah, mohon ampunan kepadamu ya Allah. Segala puji bagimu, segala puji bagi Allah, Zat yang telah menghilangkan penyakit rasa sakit dalam diriku, berupa itu tadi kebelet, ada kebelet pipis kah, kebelet buang air besar kah, itu penyakit semua. Makanya alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menghilangkan hal-hal yang menyakitkan dari diriku, membuat sakit dari tubuhku. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan Allah menetapkan dan mempertahankan segala hal yang bermanfaat bagi diriku. Jadi tidak semua keluar. Yang keluar adalah yang sakit-sakit, yang menimbulkan sakit saja. Yang tidak menimbulkan sakit tetap dipertahankan oleh Allah, dan itulah yang kita syukuri, Masya Allah. Bahkan bulu-bulunya pun tidak ikut. Ini adalah yang harus kita jadikan kesadaran betapa hina dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada teknis lagi bagaimana kita itu harus tuntas dalam mengeluarkan sisa kotoran, baik depan maupun belakang, baik kubul maupun dubur, khususnya terkait dengan kencing ya. Dan sampai ada sisa-sisa yang nanti itu akan berbahaya dalam toharoh kita, dalam pelaksanaan sholat kita. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuh, maka direkomendasikan oleh Al-Ghazali untuk mencapai bersihnya air kencing dari kelamin kita, maka didorong dengan tanahnuh atau dehem-dehem dehem yang ke dalam ya. Jadi tidak keluaran ya, tapi menekan ke arah penis. Itu tujuannya untuk mendorong sisa-sisa air kencing itu supaya keluar. Kemudian ada istilah lagi adalah wan natru thalathan. Bitanah nuhi wan natri. Natru, an-natru itu bahasa Jawanya natur. Natur itu apa sebenarnya? Istikhraju baqiyatil baul. Mengeluarkan sisa-sisa
kencing yang ada di perangkat kita itu, di batang zakar itu. Nah, apakah dengan cara diplurut itu setelah dem kemudian diplurut atau dikipas-kipaskan sampai pada titik keyakinan bahwa memang telah suci, telah tuntas. Ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudaraku. Kita sudah tahu bagaimana Rasulullah melewati sebuah kuburan. Di situ ada penghuni kubur yang nangis belung-belung. Kenapa? Tidak karena dosa yang besar, tapi ternyata dia karena beolnya enggak tertib dalam hal bersuci. Oleh karena itu Syekh Al-Ghazali memberikan tuntunan seperti ini ya. Tanahnuh wa natri. Jadi sistem natri istikhraju baqiyatil baul, mengeluarkan sisa-sisa kencing yang ada di kemaluan dalam qobib biasanya. Batang kemaluan itu qobib, itu merupakan upaya untuk pembersihan batin dan dohir kita.